Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nizar Ali. Yang kami hormati Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama Indonesia, Bapak Dr. Wawan Junaidi MA. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Ahsin Aidi MAG. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang juga merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Haji Muhammad Rokib. Yang kami hormati Pembina Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak Haji Abdul Fattah. Yang kami hormati Pengarah Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak David Hermanjaya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Raja Wali Putra Banyumas, Bapak Teddy Hartanto Sarjana Hukum. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Konghucu Internasional, pendiri dan juga penasehat Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Mr. Tan Kisang. Yang kami hormati tokoh masyarakat Tionghoa, Ketua Yayasan Pengembangan dan Pendidikan Indonesia, Profesor Nurdin Purnomo, rohaniawan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Dewan Pimpinan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Ketua Majelis Konghucu Indonesia, dan mahasiswa, dosen, serta undangan yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia pada hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin, kami silakan untuk berdiri. Ini gambar ya.
Bapak, Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Untuk memulai acara pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, mari kita bersama-sama berdoa memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa agar acara pembukaan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Doa akan dipimpin oleh Wense Agung Prabowo. Kepada Wense Agung Prabowo, waktu dan tempat kami silakan. Dan kita sama-sama berdoa memberikan restu atas berdirinya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Kehadiran Dia Tuhan Yang Maha Esa dengan bimbingan rohani Nabi Agung Konghucu dipermuliakanlah. Puji dan syukur atas rahmat Dia pada hari ini tanggal 19 Februari 2021 Punjuli 2572 tanggal 7 bulan 1 akan diresmikan pembukaannya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia STIKI oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nisa Ali. Dan Tuhan Yang Maha Pemurah, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemberian rahmat dan anugerah-Mu dengan berdirinya Sekolah Tinggi Konghucu ini akan menjadi fondasi agama Konghucu dan menjadi mercusuar perkembangan agama dan kebudayaan Konghucu, melahirkan orang-orang yang berbakat dan mampu memberi kontribusi besar bagi umat Konghucu khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Dan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kekuatan untuk para pemimpin negara kami agar dapat mereka yang mengatasi COVID-19 berlangsung. Berikanlah ketabahan dan kesehatan bagi para pejuang di garis depan yang menangani pandemi COVID ini. Dan Tuhan Yang Maha Segalanya, kuatkanlah iman kami, jauhkanlah kami dari kelemahan dan keluh kepada-Mu. Rasa penyesalan kepada sesama membimbing kami terus untuk melangkah di jalan suci Kau dan mencapai puncak kebaikan. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi orang-orang yang berkebajikan. Wang I Sangti Wedian Yoga, Wang I Sangti Wedian Yoga, Wang I Sangti Wedian Yoga Santai. Demikian doa yang dipanjatkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Wense Agung Prabowo yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, mari kita saksikan persembahan dari Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, persembahan untuk pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ini. Mari bersama-sama kita saksikan.
Baik, demikian persembahan barongsai pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia yang dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia Purwokerto. Bapak Ibu, selanjutnya mari bersama-sama kita akan menyaksikan pemutaran video profil Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, sekarang sudah ada loh perguruan tinggi agama Konghucu yang ada di Purwokerto. Sekolah Tinggi Agama Konghucu atau STIKIN ini dikelola oleh Yayasan Raja Wali Putra Banyumas, merupakan sekolah tinggi agama Konghucu satu-satunya di Indonesia dan bahkan di dunia yang menyelenggarakan program studi sarjana strata 1 pendidikan agama Konghucu. 不问明天在哪里，不问贫穷或是多富有，千万段人生路，孤独那一段我陪你走，朋友，朋友。 Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan institusi akademik yang senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip pendidikan Konghucu dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk mewujudkan daya saing bangsa. 朋友，相信风起云涌过后，永远不变的是我们的记忆。朋友。 献给你的这一首，不必常写什么，诚意满满的祝福你，朋友。不问明天在哪里。Pendidikan STIKIN didasarkan atas kebutuhan umat Konghucu dalam pelayanan pendidikan agama yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, agama Konghucu masih dalam kategori agama yang dilayani oleh negara. Visi Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN adalah menjadi pusat pengkajian agama Konghucu yang unggul dan berdaya saing di Asia, dengan mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan agama Konghucu dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Konghucu yang berkualitas dan berdaya saing, mengembangkan studi agama Konghucu yang terintegrasi dengan keindonesiaan, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis ajaran agama Konghucu, membangun jejaring kerjasama dalam bidang keilmuan dan keterampilan dengan lembaga lain, baik tingkat lokal, nasional, dan internasional, dan menerapkan manajemen modern dalam mengelola
perguruan tinggi. Berdirinya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia merupakan jawaban akan pentingnya pendidikan agama Konghucu ke depan yang akan mencetak sarjana agama Konghucu untuk kebutuhan guru agama Konghucu di sekolah-sekolah. Lulusan STIKIN diharapkan mampu bekerja secara profesional di bidang pendidikan guru agama berdasarkan keimanan, perilaku, junce, tata ibadah, kitab suci, dan sejarah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wite Tong Tien. Selamat atas keluarga izin program studi Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Purwokerto, di mana ini adalah sebuah perjuangan panjang yang kita lakukan dengan segala liku-likunya, dinamikanya, dan kesulitan-kesulitannya. Terima kasih kami ucapkan kepada almarhum Pak Ibnu yang telah memberikan seluruh tenaga, pikiran, dan bahkan hartanya untuk terwujudnya program studi STIKIN ini. Program ini adalah sebuah program di mana akan membuat atau mencetak guru-guru agama Konghucu di Indonesia yang memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang ada dan Undang-Undang Dosen. Untuk itu, marilah bersama-sama kita syukuri apa yang telah kita lakukan ternyata bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan perjuangan para pendiri STIKIN, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya ucapkan selamat bahwa Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini adalah sekolah yang mempelajari ilmu agama Konghucu dan pendidikan agama Konghucu dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Konghucu dari negara-negara yang lain. Ini adalah Konghucu, agama Konghucu yang sudah berbaur dengan kultur keindonesiaan, di mana masih memegang teguh prinsip-prinsip nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Konghucu. Marilah kita support semuanya, dan kepada para calon mahasiswa yang berminat untuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia, silakan menghubungi bagian akademis atau ketua Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Terima kasih. Wite Tong Tien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Tincian, saudaraku umat Konghucu yang dimuliakan Tuhan. Saya Profesor Dr. Didi Jubaidi MAG, Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan selamat, sukses, congratulations dengan berdirinya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia di Purwokerto. Era 5.0 menuntut tidak hanya kecerdasan, keterampilan, tetapi juga spiritualitas. Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia akan menjadi jembatan emas untuk kehidupan umat Konghucu yang lebih baik, the golden bridge to the better life. Saya menghimbau seluruh umat Konghucu agar bisa bergabung dan menyekolahkan, melanjutkan studi para putra-putrinya di Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia Purwokerto. Selamat bergabung. Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 121 Maluku Barat, Purwokerto, merupakan satu-satunya sekolah tinggi agama Konghucu di Indonesia. Atas kerjasama Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama dengan Yayasan Raja Wali Putra Banyumas, STIKIN akan berusaha menjadikan sekolah ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama Konghucu. Pada tahun 2020-2021, STIKIN menerima siswa lulusan SMA dan SMK sederajat yang beragama Konghucu. Ucapkan kepada Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia Purwokerto yang tahun ini akan menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Saya sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu menghimbau
kepada seluruh alumni SMA, SMK yang beragama Konghucu untuk bergabung berkuliah di Prodi Pendidikan Agama Konghucu di Stigin Purwokerto. Ini menjadi penting karena alumni dari Prodi Pendidikan Agama Konghucu inilah yang nanti akan kita proyeksikan menjadi guru-guru pegawai negeri sipil yang akan mengajar di sekolah baik SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia untuk mata pelajaran agama Konghucu. Selamat bergabung di Prodi Agama Konghucu dan tetap jaga jarak, jaga kesehatan untuk memenuhi protokol kesehatan. Ayo, daftarkan diri kamu segera secara online melalui link stikin.ac.id pendaftaran. Kami tunggu ya. 朋友的歌万千首，都不容 sekolahnya nih, 你的这一生。 sekolah tinggi. 不必唱些什么，诚意满满的祝福你，朋友。 Bapak Ibu, kita telah sama-sama menyaksikan profil Stikin dan ucapan selamat. Pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ini telah mendapatkan ucapan selamat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita selanjutnya akan mendengarkan ucapan selamat atas pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia dari tokoh-tokoh dan organisasi Konghucu dunia, serta dari universitas luar negeri yang akan dibacakan dan juga akan diterjemahkan oleh Ibu Yesika. Kepada Ibu Yesika, waktu dan tempat kami silakan. Yang pertama, ucapan selamat dari Mrs. Kung Tek Mau, keturunan Nabi Konghucu yang ke-77 yang saat ini berusia 105 tahun. Beliau merupakan penasehat dari International Confucian Association, penasehat dari China Confucius Foundation, dan juga Ketua Kehormatan Permanen dari The Association of Confucianism Malaysia. Beliau turut merasa senang atas pendirian Universitas Konfusianisme pertama di dunia, yaitu Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama dengan menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa. Dan tentunya akan menjadi wadah untuk membimbing dan melahirkan orang-orang yang berkualitas. Pastinya akan melahirkan mahasiswa yang teredukasi, yang berbudi luhur, berpengetahuan luas dan inovatif. Beliau juga percaya bahwa semua ini akan menjadi jembatan penghubung yang baik dalam persahabatan antara masyarakat Tiongkok dan Indonesia, serta dapat memelihara perdamaian dunia. Beliau juga ingin memberikan selamat dan penghormatan kepada orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pendirian Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Yang kedua, ucapan selamat dari Profesor Chan Chin yang merupakan Wakil Ketua Perkumpulan Konfusianisme dan Dekan Nisan Sengyen College, serta ucapan selamat dari Wang Tianqing yang merupakan penasehat kehormatan dan Direktur Komite Penghubung Penasehat dari Perkumpulan Konfusianisme dan juga Dekan Kehormatan Nisan Sengyen College. Saat ini banyak keturunan Tionghoa yang tidak memahami ataupun mengenal budaya Tionghoa itu sendiri. Maka inilah saatnya Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia dapat terus membangun jantung kehidupan bagi dunia, menunjukkan jalan bagi orang-orang biasa, serta meneruskan dan mewarisi jalan yang tidak sempat diteruskan oleh Konfusius, Mencius, dan orang-orang suci lainnya, sehingga dapat menciptakan landasan perdamaian permanen bagi generasi mendatang.
Pada forum pertama Nissan Forum on World Civilization tahun 2010 di Nissan Senjen College, Ibu Megawati selaku mantan Presiden Indonesia telah hadir secara pribadi dan menyampaikan kata sambutan. Dengan ini diharapkan selanjutnya dapat tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia untuk membangkitkan kembali kebudayaan Tionghoa dan menjadi jembatan bagi Tiongkok serta Indonesia, dan juga memberikan kontribusi bagi seluruh dunia. Yang ketiga, ucapan selamat dari Dr. Tong Bun Kai, yang merupakan Ketua Asosiasi Agama Konghucu Sedunia, Ketua Perkumpulan Agama Konghucu Hong Kong, serta Dekan Confucius Academy. Beliau mengucapkan selamat atas berdirinya Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia, dan terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari Kementerian Agama Indonesia, serta kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan oleh sesama umat Konghucu Indonesia. Saat ini pengumuman berdirinya Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia merupakan terobosan besar dan kemenangan besar dalam proses perkembangan agama Konghucu. Salah satu pemenang Nobel juga pernah berkata bahwa jika manusia ingin bertahan hidup sampai abad ke-21, maka harus kembali ke 2500 tahun yang lalu untuk menyerap segala ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Konfusius. Beliau berharap Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia dapat menjadi wadah untuk segala penelitian agama Konghucu, serta menjadi pusat utama dalam penyebaran agama Konghucu. Yang keempat, ucapan selamat dari Chen Qisheng yang merupakan Wakil Ketua Dewan International Confucian Association, Ketua Umum The Association of Confucianism Malaysia, serta Ketua The Association of Moral Uplifting Malaysia. Beliau mengucapkan selamat atas keberhasilan dari jerih payah dan kerja keras rekan-rekan agama Konghucu, serta dukungan yang penuh dari Kementerian Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia merupakan pelopor dunia yang mendirikan universitas pertama pendidikan agama Konghucu yang akan mendidik serta menghasilkan bibit bobot baru dalam pembangunan budaya dan kepercayaan agama Konghucu bagi negara Asia Tenggara serta dunia. Semua ini adalah hal besar yang sudah sepatutnya dapat dibanggakan oleh para mahasiswa Indonesia. Yang kelima, ucapan selamat dari Profesor Lim Po Siong dari Lembaga Manajemen Penelitian Nasional Chiao Tung University. Beliau merasa sangat senang karena kita semua memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya Tionghoa. Di satu sisi tentu saja senang karena masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang baik ini. Di sisi lain juga senang dikarenakan nantinya akan ada penerus untuk budaya Tionghoa di Asia Tenggara. Yang terakhir dari Profesor Yang Chin Pu, S3 Doktor jurusan Sastra, sekarang menjadi profesor dan mengajar di National Pingtung University Taiwan, menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Konfusius Mencius Kaohsiung, Ketua Asosiasi Kebudayaan Pedesaan Daratan Pingtung, Direktur Kehormatan Komite Akademik Budaya Sansi Chung Xiao, dan juga anggota dari Hong Kong Confucian Academy. Perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang sebentar lagi akan dimulai suatu hari nanti pasti akan semakin berjaya dan sukses. Saat ini sekolah tinggi baru saja dimulai, dan yang pastinya akan mewarisi pola pikir. Kita semakin memahami tentang prinsip kehidupan manusia. Terima kasih. Baik, demikian kata ucapan dari organisasi Konghucu dunia internasional dan juga tokoh-tokoh Konghucu. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Raja Wali Putra Banyumas, Bapak Teddy Hartanto, Sarjana Hukum.
kepada Bapak Teddy Hartanto waktu dan tempat. Kami silakan. Nah, hilang meneh. Hilang meneh ya, Mas. Terima kasih. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Nisar Ali. Yang terhormat Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia beserta staf. Yang terhormat Bapak Kartanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Banyumas. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Pak Aisin Edi, dan Bapak Imam Kartanwil, Ketua Kepala Kementerian Agama sebelumnya. Yang terhormat Bapak Kapolresta Banyumas, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Stikin Bapak David Hermansyah, dan Bapak Pengarah Stikin Bapak Kiai Haji Abdul Fattah. Yang terhormat Penasehat Stikin Bapak Suhandoko, yang terhormat Ketua Stikin, Pembantu Stikin 1, Pembantu Stikin 2, Bu Emma, segenap pengurus organisasi Konghucu yang ada, baik lokal, nasional maupun internasional, segenap dosen dan mahasiswa-mahasiswi, segenap tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat meskipun lewat daring. Karena kita harus memenuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu kami segenap panitia mengikuti anjuran pemerintah tersebut. Kami sangat senang dan bergembira akan segera dimulainya kuliah Stikin, tetapi di sisi lain kami merasa sangat sedih karena kehilangan Bapak Ibu Sudono sebagai salah satu yang sangat berjasa dan sekaligus pendiri dari Stikin, karena beliau telah mendahului kita. Kami mohon kepada segenap pihak untuk tidak melupakan jasa beliau, karena tanpa beliau Stikin tidak akan berdiri. Kami mohon doanya agar beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang baik ini, kami dan rekan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia serta pihak-pihak yang telah membantu kami sehingga sampai dimulainya kuliah perdana ini. Meskipun begitu, kami masih membutuhkan bimbingan dan bantuan untuk menjaga supaya tetap jaya. Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia dibutuhkan dalam rangka untuk mengisi kekosongan karena belum ada sekolah tinggi Konghucu atau sejenisnya di Indonesia. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan sebagai berikut: setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak A. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Junto Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013. Kami berharap Stikin ini dapat membantu mengisi kekosongan tersebut serta meningkatkan kualitas sumber daya di bidang pendidikan agama Konghucu yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perlu kami laporkan bahwa mahasiswa yang terdaftar di Stikin sebanyak 38 orang yang pendaftaran dimulai pada bulan Juli tahun 2020 dan ujian diadakan 3 gelombang pada tanggal 19 Desember 2020,
tanggal 23 Januari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021. Dan kuliah akan dimulai pada tanggal 24 Februari 2021. Kami mengharapkan Stikin dapat menjadi perguruan tinggi favorit, di mana para lulusan diharapkan akan menjadi tenaga ahli di bidang pendidikan agama Konghucu berkualitas tinggi, serta memiliki kompetensi yang mampu bersaing baik di lokal, nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk membantu dan berpartisipasi dalam Stikin, sehingga lembaga ini dapat eksis dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Demikian sambutan kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Karena masih dalam tahun baru Imlek, aku akan ucapkan Sinyen Failo Sendikin Kang Wan Surui. Sisi sang saya. Terima kasih Pak Teddy Hartanto atas sambutannya. Bapak Ibu, kita bersama-sama pada saat ini telah hadir Dr. Tolabi dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Selamat datang Bapak. Bapak Dr. Anwar Sanusi dari Institut Agama Islam Negeri Cirebon. Selamat datang Bapak, Pak Anwar. Dr. Suparto dari BAN BPT. Selamat datang. Kemudian selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Dedi Jubaidi, Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Cirebon, kepada Bapak Wense Mulyadi Liang, Bidang Pendidikan di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Selanjutnya juga terima kasih kepada Bapak Bingki Irawan yang telah hadir juga bersama kita. Dan juga yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, Ibu Sujono. Ibu Sujono adalah ibu dari pendiri Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, almarhum Bapak Ibnu Sujono. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, juga beserta Bapak Amir Sujono. Dan juga telah hadir bersama kita dari Bimbingan Masyarakat Resta Banyumas. Terima kasih Bapak yang telah hadir. Bapak, Ibu, selanjutnya mari bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Pembina Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak Haji Abdul Fattah. Kepada Bapak Haji Abdul Fattah, waktu dan tempat kami silakan. Matiin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul walaupun hanya melalui daring dan menyaksikan betapa hari ini adalah sebuah hari yang sangat bersejarah untuk negara Republik Indonesia dengan dimulainya tahun perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Kepada seluruh jajaran yang terkait, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Dan kepada para hadirin yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pembukaan daring ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi tentunya kami juga sangat terima kasih karena bapak-bapak dan ibu sekalian sudah dicatat di dalam sejarah ke depan di Indonesia
hari ini telah dimulai perkuliahan awal Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibnu Sujono, dan memang kami telah bersama-sama selama sekian tahun untuk mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia bersama Pak Ibnu Sujono. Dan dengan rasa yang sangat sedih, saya mengungkapkan perasaan saya, almarhum Pak Ibnu Sujono tidak bisa ikut melihat di dalam alam ini. Mudah-mudahan di alam sana almarhum bisa menyaksikan dengan penuh kebahagiaan apa yang telah kami lakukan bersama-sama untuk berjuang mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini. Oleh pemerintah telah diberikan jalan yang demikian bagusnya. Bahkan beberapa hal bantuan dari pemerintah nanti masih sangat kami harapkan untuk tetap membuat kontinuitas program Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini dalam track recordnya, dan sesuai dengan obsesi kami ke depan, bahwa sekolah tinggi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan standar kualifikasi dan kualifikasi guru agama Konghucu saja. Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini kami harapkan ke depan bisa menjadi faktor perekat bangsa Indonesia dalam konteks NKRI khususnya, dan etnis keturunan Tionghoa pada umumnya. Jadi persatuan dan kesatuan Indonesia nanti akan menjadi lebih semarak lagi, lebih dinamis mungkin. Musik dalam perbedaan bisa menjadi sebuah keindahan dengan adanya Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini. Jadi warna-warni itu bisa menjadi mosaik, bukannya menjadi sebuah benturan. Itu yang kami harapkan. Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bapak Profesor Nizar Ali, terima kasih bahwa pagi ini sudah bersedia untuk memberikan kuliah umum, dan ini kuliah perdana Pak Nizar, Mas Nizar ya. Jadi sebetulnya banyak profesor yang sudah terlibat di dalam mewujudkan ini, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Dan kami memang berjuang sudah hampir 10 tahun untuk mewujudkan ini. Mulai rencana di Solo, di Lasem, sampai baru terwujud di Purwokerto ini juga atas jasa beberapa kawan-kawan di Purwokerto, terutama Bapak Ibnu Sujono almarhum. Bapak-bapak dan ibu sekalian, inilah harapan kami ke depan, dan mohon maaf sebetulnya tidak pantas jadi pembina Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia, tapi ini adalah kehendak dan dari para pendiri Founding Fathers, maka mudah-mudahan keterlibatan saya ini nanti sudah segera ada yang mengganti. Ini ada cek lagi bahwa saya ini adalah agen NU di Konghucu. Ini sebuah cek, tapi saya kira tidak masalah karena saya terlibat di dalam pembentukan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini mulai saat saya masih menjabat sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama tahun 2009. Fungsi, kewajiban, tugas dan fungsi kewajiban sebagai apa itu saya lakukan, dan sampai sekarang walaupun sejak tahun 2015 sudah purnawirawan menjadi memanggil saya Hatsu, dan saya malu karena sebagian orang juga memanggil saya Kiai. Nah ini yang benar yang mana, Kiai atau Hatsu? Ada nih malah cekak. Komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan maksimal kepada agama-agama yang berkembang di Indonesia, karena pijakan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, di mana agama yang berkembang di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini masuk di dalam penafsiran bahwa ini yang dilayani oleh pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan agama-agama yang lain berkembang di Indonesia dan itu dibiarkan adanya.
Jadi bunyi pasal itu dibiarkan adanya itu tidak harus dilayani oleh negara, tapi dibiarkan adanya untuk berkembang. Nah, Konghucu masuk di dalam kriteria 6 agama ini yang dilayani pemerintah. Nah, itulah saya tidak tahu apakah saya ini masih dianggap sebagai orang pemerintah atau tidak, tapi secara formal saya sudah bukan orang pemerintah, dan secara formal di dalam stikin saya ini kok dimasukkan di dalam dewan pembina. Jadi bingung saya mau meletakkan diri ini sebagai pro pemerintah atau pro stikin, tapi yang jelas pro umat, baik itu umat Konghucu atau umat agama-agama yang lain. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kepada Kementerian Agama, Pak Prof. Nizar, Pak Wawan, Kapus Konghucu yang baru sekarang, finalisasi sentuhan akhir Pak Wawan dan Pak Nizar telah mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini sampai kepada ujung kuliah perdana dan kuliah umum yang akan dibawakan oleh Pak Sekretaris Jenderal. Terima kasih Pak Wawan, Pak Nizar, mudah-mudahan karir Anda berdua semakin mengkilat, semakin mencorong. Anda berdua masih muda, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pembina Sekolah Tinggi Bapak Haji Abdul Fattah. Bapak Ibu, mari selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pengarah Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak David Hermanjaya. Kepada Bapak David Hermanjaya, waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Nisar MAG, dan juga dari Depak Kementerian Agama, Bapak Wawan yang saya hormati. Dan dari pembina ada Pak HS Abdul Fattah yang saya cintai, Tanjung Dung, dan ada Pak Handoko dan lain-lain, saya tidak sebut satu persatu, dan para penasehat dan para pengurus Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, dan hadirin Zoom yang berbahagia. Salam Tridharma. Puji syukur kehadiran Dian, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkahnya kita dalam keadaan sehat dan sejahtera. Bahkan kita masih dapat terus berkarya di tempat kita masing-masing. Masih di suasana Imlek, izinkan saya mengucapkan Sinien Guelo, Senti Jenkang, Wan Serui, Taci Tali, Kongsi Facai, buat semuanya yang merayakan. Merupakan perjuangan keras dengan semangat tinggi dan tekad besar untuk pendirian Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Tadi sudah dikatakan Pak Fattah sudah lebih dari 10 tahun, baru sekarang bisa diresmikan, sehingga hari ini diresmikan. Ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita semua. Pandemi COVID bukan penghalang keterbatasan dana, bukan menghambat dan keberadaan sivitas akademika, bukan perintah untuk terus bergerak maju hingga terwujud momen hari ini. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas peresmian Stikin hari ini. Sekolah tinggi yang didirikan dengan penuh perjuangan ini hendaknya dapat bermanfaat untuk ikut persiapan generasi muda bangsa Indonesia. Sekolah tinggi yang berbasis agama ini hendaknya dapat diletakkan Konghucu sebagai bagian yang tidak terpisah
dari Tridharma, yaitu Tao, Buddhis, dan Konghucu. Terima kasih kepada Bapak Profesor Haji Nizar M.Ag beserta seluruh jajarannya, termasuk Pak Wawan, yang telah berkenan mendampingi dalam setiap proses konsultasi perizinan hingga hari ini diresmikan. Semoga segala yang baik dan telah dimulai dengan tekad yang tulus, pengorbanan yang menyeluruh, dan kerjasama yang saling mendukung dapat menjadi modal bagi perjalanan, perkembangannya, dan majunya sekolah tinggi ini. Semoga Tao Dien Tuhan Yang Maha Esa, para Simbing Buddha Satwa yang cerah dan suci, Samkau Sinjin Tri Nabi Guru yang mulia, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak David Hermanjaya selaku pengarah Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atas sambutannya. Bapak, Ibu yang kami banggakan, selanjutnya mari bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Bapak Dr. Wawan Junaidi MA. Kepada Bapak Dr. Wawan Junaidi, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wei Te Tung Tien, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nizar Ali M.Ag. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas. Yang saya hormati Honorable Secretary General of International Confucius Association, Mr. Tan Kisang. Yang saya hormati jajaran pembina, Dewan Pembina Stikin, Pak Fatah dan teman-teman semua yang terhormat. Yang saya hormati jajaran Dewan Pengarah Stikin, Pak David Hermanjaya dan jajarannya, teman-teman semuanya. Ibu Sujono, istri mendiang Bapak Ibnu Sujono yang kita hormati bersama-sama. Jajaran Polres Banyumas, saya lihat juga ikut aktif di acara ini. Selamat, terima kasih Bapak sudah ikut menghadiri acara launching ini. Para pengurus Matakin, Ketua Umum Matakin, yang saya hormati juga pengurus dan Ketua Umum Parakin, pengurus dan Ketua Umum Gemaku, ini adalah semua organisasi kemasyarakatan Konghucu yang saya berharap bisa ikut bersama-sama mendukung perjalanan perguruan tinggi Konghucu Indonesia yang pertama ini. Yang saya hormati juga tuan dan puan dari Malaysia yang jauh-jauh juga ikut menyemarakkan launching perkuliahan perdana ini. Dan tidak lupa para Haksu, para Wense, para Jauseng, para Taucin yang ikut hadir, serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini di suasana yang sangat istimewa bagi teman-teman agama Konghucu, saya mengucapkan selamat sembahyang Qing Tian Gong. Sembahyang Qing Tian Gong ini merupakan salah satu sembahyang besar tahunan yang dilakukan oleh teman-teman agama Konghucu, dan bertepatan pada hari ini juga perkuliahan perdana untuk Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia dilaksanakan. Ini kalau di dalam ajaran Islam sama, di Islam itu juga mencari hari-hari baik, semua hari baik, tapi ada hari-hari yang dimuliakan itu biasanya dilakukan untuk memulai sesuatu yang besar. Dan saya yakin pemilihan hari Qing Tian Gong yang dilakukan oleh teman-teman Stikin dengan dukungan Matakin, Parakin, Gemaku, dan seluruh organisasi Konghucu semuanya dapat berjalan dengan maksimal ke
depannya. Pada kesempatan ini saya tidak akan banyak bicara karena nanti akan ada kuliah umum dari saudara kita sebangsa setanah air yang beretnis Tionghoa memiliki semangat untuk kerja keras di tahun kerbau ini. Dan saya yakin semangat itu juga akan dituangkan sepenuhnya di dalam pengembangan Stikin. Jadi kalau saya belajar dari Haksu Bingki, dari Haksu Budi Tanu itu di dalam kitab Cung mengerjakan 100 kali. Kalau orang lain berani mengerjakan 100 kali, maka diri sendiri harus berani melakukan 1000 kali. Itu yang pernah saya dengar dari Haksu Bingki, Haksu Tanu, yang kalau dikompar dalam ajaran Islam sama itu, ibda binafsik. Jadi kita disuruh untuk mengawali pekerjaan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya yakin semangat ini untuk memulai perkuliahan ini adalah bukan semangat yang tipis-tipis kalau kata anak sekarang, tapi ini semangat yang luar biasa untuk menyongsong terutama masa depan pendidikan keagamaan Konghucu di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan selamat menempuh kuliah perdana. Hari-hari Anda para mahasiswa akan diisi dengan kebahagiaan, kesenangan untuk berdiskusi dengan para dosen di Stikin. Saya berharap Anda semua lulusan alumni Stikin bisa mengembangkan ajaran agama Konghucu yang bermoderasi beragama. Karena Kementerian Agama mengembangkan ajaran agama yang moderasi beragama. Artinya kalau dalam bahasa lain mungkin bisa dikatakan sebagai mengembangkan Konghucu Nusantara, di mana semangat untuk menghargai kelompok lain, semangat untuk toleransi, semangat untuk mengembangkan jiwa kebangsaan terus tumbuh di kalangan generasi muda Konghucu, terutama nanti para guru yang akan menjadi lulusan sarjana pendidikan dari Stikin ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat untuk para mahasiswa baru. Mudah-mudahan Anda semua sukses dan bisa memberikan yang terbaik bagi pendidikan keagamaan Konghucu di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Wawan Junaidi atas sambutannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak Suharjonotan. Kepada Bapak Suharjonotan, waktu dan tempat. Kami silakan. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang terhormat Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama, yang terhormat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bupati Kabupaten Banyumas, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kapten Kemenak Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kapolres Kabupaten Banyumas, yang terhormat Akatin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Paguyuban Rohaniwan Indonesia atau Paratin, yang terhormat Ketua Umum PITD Jawa Tengah, yang terhormat Ketua FKUB Kabupaten Banyumas, para pembina
pengarah, para dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Konghucu atau BIPIN, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Banyumas, dan yang terakhir adalah yang terhormat Ibu Ibnu Susono, almarhum Ibnu Susono, teman baik kami. Seluruh undangan yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan melalui Zoom meeting untuk mengikuti kegiatan launching peresmian Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Semoga kita semua tetap sehat dalam suasana COVID dan diberi kekuatan menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Sekjen dan tamu undangan yang berbahagia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka sudah waktunya umat Konghucu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendirikan Sekolah Tinggi Agama Konghucu bergandengan dengan perguruan tinggi agama di bawah koordinasi Kementerian Agama. Melalui surat keputusan Agama nomor 109 tahun 2019 telah diterbitkan izin operasional Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia dengan program studi sarjana S1 Pendidikan Agama Konghucu. Pendirian prodi telah diakreditasi minimal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Pendirian STIKIN didasarkan kebutuhan masyarakat Konghucu akan perlunya guru agama Konghucu yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mengatakan bahwa seorang guru dan tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, maka agama Konghucu harus memastikan hak dan kewajibannya memasukkan umatnya di bidang pendidikan agama. Di masa mendatang, STIKIN dituntut untuk menjadi perguruan tinggi Konghucu berkembang dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga diharapkan mampu berkembang sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, baik di tingkat nasional, regional, atau internasional.
berdirinya STIKIN di Kota Purwokerto akan memunculkan harapan yang baik atas kemajuan umat Konghucu khususnya di bidang pendidikan. Semoga kita semua bisa bekerja sama dalam mewujudkan harapan tersebut. Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama, khususnya Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang telah banyak membantu hingga berdirinya STIKIN. Terima kasih kami sampaikan pula kepada UIN Syahid Jakarta, IAIN Purwokerto, IAIN Cirebon, Bapak Bupati Kabupaten Banyumas, Kakang Kemenak Kabupaten Banyumas, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya kami mohon pertemuan Bapak Sekretaris Jenderal untuk meresmikan pembukaan STIKIN dan memberikan kuliah umum kepada calon mahasiswa. Semoga berdirinya STIKIN dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan umat Konghucu. Tuhan, terima kasih. Dalam suasana Imlek 2572 kami ucapkan Sin Chun Kwai Lo, Wan Se Rui. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sambutan Rektor Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak Suharjono Tan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, kita sebentar lagi akan menyaksikan bersama-sama prosesi pengguntingan pita sebagai tanda pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia yang akan kita akan saksikan secara langsung dari kampus Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia di Purwokerto. Mari bersama-sama kita saksikan. Sebelum saya penutup. Bapak Ibu sudah ada di layar kita. Kita akan siap-siap melakukan prosesi penggunungan pita yang akan dilakukan oleh Rektor Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak Suharjono Tan, didampingi oleh Pembina STIKIN, Bapak Haji Abdul Fattah, Ibu Emma, dan juga Ketua Yayasan Raja Wali Putra Banyumas, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Baik. Mari sama-sama kita saksikan prosesi pengguntingan pita sebagai tanda pembukaan launching Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia Purwokerto. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan atas pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia Purwokerto. Acara ini disiarkan langsung dari kampus Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia di Purwokerto.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita akan mendengarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Bapak Profesor Nizar Ali. Kepada Bapak Profesor Nizar Ali, waktu dan tempat. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Kabupaten Banyumas, terhormat Sultan Sang Sekretari General of International Confucius Association, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Ketua Yayasan Pembina dan STIKIN, yang terhormat Rektor STIKIN, Ibu Panitia dan serta hadirin yang berbahagia. Mohon izin kami paparan dulu mungkin terkait kuliah umum, nanti terakhir akan langsung kita buka Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ini, ya. Mohon maaf. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan karunia-Nya. Walau dalam suasana pandemi COVID ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan launching dan kuliah umum Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN Purwokerto secara virtual. Melalui kegiatan ini, semoga di tahun ini juga pendidikan tinggi keagamaan Konghucu dapat semakin maju, semakin meningkat, berkualitas, dan mampu melahirkan guru agama Konghucu yang memenuhi standar nasional pendidikan, dan tentu mutu pembelajaran pendidikan agama Konghucu dapat semakin baik. Karena itu, atas nama representasi dari Kementerian Agama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran baik yayasan maupun Sivitas Akademika yang telah melahirkan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ini. Tentu kita patut syukuri. Hadirin beserta launching dan kuliah umum yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama, agama Konghucu di Indonesia merupakan agama yang memiliki akar sejarah yang kuat dan dinamika tersendiri terkait dengan pelayanannya oleh pemerintah atau negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E ayat 1 telah menjelaskan dengan gamblang bahwa setiap penduduk di Indonesia bebas untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah dan aktivitas lain terkait agama yang dipercayainya. Nah, selaras dengan hal tersebut, ditegaskan dalam sistem pendidikan nasional pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyiratkan bahwa penganut agama Konghucu juga berhak mendapatkan pendidikan agama Konghucu di setiap satuan pendidikan dan diajar oleh guru yang seagama. Perkembangan pendidikan agama Konghucu juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Selanjutnya dalam hal pendidikan tinggi keagamaan Konghucu pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan Sekolah Tinggi Agama Konghucu
yang nantinya diproyeksikan untuk melahirkan sarjana-sarjana pendidikan agama Konghucu, dan tentu dengan varian-varian program studi yang ditawarkan. Jika nanti di kemudian hari memerlukan program studi baru yang itu mendukung terhadap layanan ke acara nasional, mendukung pembangunan nasional terutama dalam bidang agama. Sekolah Tinggi Agama Konghucu dengan program sarjana, program studi pendidikan agama Konghucu diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam perkembangan pendidikan tinggi keagamaan Konghucu dan pendidikan keagamaan Konghucu secara umum. Ini penting untuk kami sampaikan karena selama ini memang belum ada sekolah tinggi yang mengampu, dan kita secara realitas, secara faktual, guru-guru agama Konghucu itu belum ada, belum dilahirkan dari sebuah institusi atau perguruan tinggi yang secara spesifik dikelola dan dimanage oleh teman-teman Konghucu. Ini patut kita banggakan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ini. Hadirin yang kami hormati, Sekolah Tinggi Agama Konghucu Purwokerto harus mengembangkan sejumlah program studi baru. Itu yang saya katakan tadi. Baik program studi di bidang pendidikan agama maupun studi agama. Salah satu yang urgen untuk segera dikembangkan adalah program studi teologi dan filsafat Konfusius. Program studi yang baru ini diharapkan menjadi wadah untuk mendidik calon penyuluh agama Konghucu, dan tentu penyiapan juga tidak saja penyuluh tapi adalah guru agama Konghucu. Ini menjadi sangat signifikan dan urgen, penting dan sangat dibutuhkan oleh umat Konghucu di Indonesia ini. Karena itu saya harapkan program studi yang dikembangkan ini basisnya adalah basis yang bisa mengembangkan kehidupan keagamaan Konghucu di Indonesia, sekaligus mampu menciptakan harmoni dan kedamaian di tanah air kita ini yang tercinta. Kurikulum program studi ini nantinya didesain tidak hanya membekali ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan konseling para penyuluh, sehingga penyuluh agama dapat menjadikan salah satu profesi yang memenuhi standar akademik maupun keprofesian. Program studi keagamaan yang juga perlu dikembangkan adalah program studi manajemen pendidikan Konghucu, yang tentu outputnya, lulusannya, ini concern sarjananya lulusannya program studi ini diproyeksikan menjadi tenaga kependidikan. Karena nanti basis-basis pendidikan dasar dan menengah, kalau hanya yang disiapkan gurunya, tenaga administrasi atau kependidikan tidak ada, kami sangat mensupport pembukaan program studi baru yang lain yang tentu ini menjadi salah satu ikon yang sangat vital dan monumental bagi teman-teman Konghucu ini. Agama Konghucu ini memang menawarkan beberapa program, tetapi dari segi kelembagaan, jenis kelembagaan pendidikan tinggi tentu ini masih belum memuaskan. Tidak terkecuali juga bagi umat Konghucu, karena jenis lembaga pendidikan yang diidolakan atau yang sesuai dengan harapan tentu menjadi universitas. Kita tahu bahwa jenis lembaga yang pertama itu ada akademi, lalu kemudian politeknik, lalu kemudian sekolah tinggi, lalu institut, lalu kemudian universitas. Nah, diharapkan ini tentu levelnya sekolah tinggi itu adalah menawarkan monodisiplin. Jadi kalau ini adalah studi agama dan tentu pendidikan agama, ini salah satu prodi monodisiplin. Maka perlu kalau ingin mengembangkan program studi lain ini tentu kami dukung dan kami harapkan.
Jadi seperti yang disampaikan adalah program teologi dan filsafat Konghucu. Ini sangat penting karena teman-teman agama lain tentu tidak mengetahui bagaimana filsafat Konghucu yang demikian bagus, yang memiliki makna dalam kehidupan ini perlu juga diketahui oleh pihak lain, ya, tidak hanya bagi umat Konghucu. Ya, teman-teman lain tentu mengharapkan ini sebagai wawasan, tentu wawasan wacana keagamaan yang berkembang di Indonesia perlu diketahui juga oleh bangsa dan negara ini. Jadi kami harapkan nanti, saya nggak tahu apakah nanti pasca ini kemudian 2-3 tahun perkembangannya pesat, maka ya kami harapkan bisa naik grade-nya, jenisnya menjadi institut, mungkin Institut Agama Konghucu Indonesia Purwokerto. Kemudian tahap terakhir sebagai basis impian dari seluruh jajaran sivitas akademia tentu universitas. Kalau sudah universitas berarti sudah multidisiplin. Bisa membuka prodi-prodi, bahkan prodi umum sekalipun, karena teman-teman Konghucu tentu punya ahli-ahli, punya expert-expert di bidang ilmu umum yang tentu ini sangat diperlukan untuk mengembangkan ilmu di ini sekolah tinggi ini menjadi universitas. Hadirin yang kami hormati, Kementerian Agama sejak lama telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat beragama, termasuk juga untuk umat Konghucu. Walaupun infrastruktur yang ada masih kurang memadai, namun pelayanan tetap harus berjalan. Saya berharap Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ini dapat menjadi role model bagi perguruan tinggi keagamaan Konghucu yang akan lahir di masa mendatang. Jadi kami harapkan di titik-titik yang krusial, mungkin itu juga perlu dipikirkan oleh teman-teman semua, bagaimana bisa mendiseminasikan role model Stikin Purwoko ini ke wilayah-wilayah lain, sehingga bahkan impian saya semua agama itu setidaknya memiliki sebuah universitas yang bisa diandalkan. Jadi kita mengharapkan juga teman-teman di Kristen itu sampai sekarang juga belum punya universitas negeri, tetapi universitas swasta banyak. Nah, untuk Konghucu ini ya kami harapkan juga demikian. Kalau nanti pada tahap perkembangannya bisa bagus, maka tentu tidak menutup kemungkinan kalau dipandang perlu untuk dinegerikan supaya basis relasi antara umat dengan negara ini bisa terjalin, ya kami akan selalu membuka untuk itu. Kami akan perjuangkan untuk persetujuannya di Kementerian Pan-RB. Sebagai nasihat, saya berharap Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia dapat menjadi role model bagi perguruan tinggi keagamaan Konghucu yang akan lahir di masa mendatang. Kementerian Agama berkomitmen kuat agar Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang bisa dialih statuskan menjadi perguruan tinggi keagamaan Konghucu negeri. Ini tentu kembali pada bapak-bapak semua, ya, bisa secara mandiri, artinya apa namanya, tidak ada label negeri, ya monggo. Tapi kalau ingin beralih status menjadi negeri, itu sebenarnya yang kami harapkan. Kami bercita-cita setiap agama itu harus memiliki sebuah universitas yang bisa diandalkan lah oleh umatnya. Ya, artinya ada dukungan negara yang total terhadap ini, ya, perjalanan ini. Jadi ini yang baru yang kita sudah laksanakan di Kristen, kemudian Katolik juga, termasuk Hindu juga sudah banyak yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau memang dipandang sudah cukup sebagai kebutuhan yang bisa mengcover umat Konghucu, ya tentu kami tidak bisa menolak. Kami hanya mensupport sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan sangat baik. Jadi sekali lagi, ya, monggo kalau mau dialih statuskan nanti 3 atau 4 tahun lagi, tentu ini akan karena saya merasakan bahwa umat Konghucu juga perlu mendapat sentuhan negara, dan salah satu wujud negara hadir ya harus Konghucu
semuanya. Jadi tidak hanya sampai pada penegrian, tapi Kementerian Agama juga merencanakan dekat bisa menjadi institut atau Universitas Agama Konghucu. Ini tentu yang kita ingatkan tadi sesuai dengan leveling jenis kelembagaan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius agama Konghucu khususnya dalam sektor pendidikan tinggi keagamaan. Diharapkan Indonesia mampu menjadi salah satu pusat studi agama Konghucu di Asia Tenggara yang mengusung nilai-nilai moderasi beragama. Kita tahu bahwa moderasi beragama ini adalah salah satu program prioritas nasional dan leading sektornya adalah Kementerian Agama. Karena itu kami harapkan juga studi agama Konghucu ini menjadi role model tidak saja di Indonesia tapi di Asia Tenggara bahkan di seluruh dunia mendatang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kepada para mahasiswa program studi pendidikan agama Konghucu di Sekolah Tinggi Agama Konghucu Purwokerto, kami harapkan dalam perkuliahannya dapat termotivasi, tekun dalam mencapai cita serta dapat berhasil mencapai indeks prestasi kumulatif tertinggi sampai mencapai puncak yakni kamlot. Salah satu ayat Konghucu yang dapat diteladani oleh mahasiswa yaitu belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Ya, Nun 1 jilid 1 ayat 1. Untuk membuat beban perkuliahan mahasiswa lebih ringan, maka kami akan memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan beasiswa yang terdiri atas biaya pendidikan dan biaya hidup bagi para mahasiswa yang benar-benar serius tekun dalam menyelesaikan studinya. Karena ini sangat diharapkan. Ya, pegawai negeri kita sangat susah mencari guru Konghucu atau pegawai negeri yang dari Konghucu. Kami tahu bahwa memang ini dari segi finansial ekonomi tidak menjanjikan, tetapi menurut saya ini penting bagi umat Konghucu, sehingga kami bahkan sampai kepala pusat pendidikan Konghucu adalah ketika persyaratan administrasi PNS yang mencapai pangkat 4B itu sangat sulit. Kami sangat kesulitan. Karena itu kami harapkan dengan adanya ini nanti ke depan tentu kami harapkan juga ada relevansinya dalam konteks ini. Sasaran pendidikan tinggi keagamaan Konghucu tidak hanya berfokus pada mahasiswa dan lulusan, tetapi dosen-dosen agama Konghucu juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peningkatan para dosen dapat dilakukan dengan diadakannya program beasiswa magister bagi dosen rumpun mata kuliah keagamaan, khususnya untuk program studi teologi atau filsafat Konghucu. Selain itu, tenaga kependidikan berlatar belakang agama Konfusius juga perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu, ke depan perlu disiapkan program beasiswa sarjana bagi tenaga kependidikan sehingga mutu pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Konghucu akan terus meningkat di level sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan peningkatan pendidikan agama Konghucu. Hadirin yang saya hormati, program studi S1 pendidikan agama Konghucu secara reguler ditempuh selama 8 semester dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun. Ini standar nasional. 4 tahun, 8 semester. Namun kalau andai kata ada mahasiswa yang berprestasi, tentu bisa memangkas waktu ini bisa menjadi 3,5 atau 3 tahun. Ya, dapat dipastikan kalau sekarang ini dibuka, berarti tahun 2025 baru akan terrealisasikan guru agama Konghucu berlatar belakang sarjana pendidikan agama Konghucu. Tentunya jangka waktu 4 tahun ini ya tentu bisa dikatakan lama, bisa tidak. Tetapi melihat ini ya karena kebutuhannya sangat mendesak ya tentu terlalu lama kalau 4 tahun. Karena itu kami harapkan para mahasiswa dan seluruh dosen supaya bekerja sama mensukseskan sekolah tinggi ini agar supaya bisa melahirkan lulusan-lulusan awal yang mumpuni, berkompeten dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan agama Konghucu. Ya, jadi saya katakan tadi memang guru agama Konghucu ini
sangat minim, bahkan sangat minim sekali. Karena itu lulusannya ini kami harapkan bisa mampu tertampung di sektor pemerintahan, sehingga juga bisa mengelola secara administrasi pemerintahan, sehingga mampu bisa berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman semua di majelis agama, terutama agama Konghucu. Oleh karena itu, ya ke depan ya tentu kalau ingin sebenarnya kreativitas yang dibangun oleh sekolah tinggi ini juga bisa dilakukan dengan cara ya itu memangkas waktu 4 tahun menjadi 3 tahun. Tentu karena perguruan tinggi itu ada sela-sela waktu jeda yang agak lama. Bagaimana kalau itu jedanya cuma seminggu, lalu kemudian ada semester pendek di libur antara 2 semester itu bisa dilakukan menjadi semester. Jadi kemungkinan bisa terjadi adalah 1 tahun ada 3 semester. Semester 1, semester pendek, semester 2, 3, sehingga nanti bisa diringkas waktunya, sehingga dalam waktu 3 tahun insya Allah bisa melahirkan sarjana-sarjana pendidikan agama Konghucu yang mampu berkontribusi secara penuh terhadap bangsa dan negara. Afirmasi aksi atau affirmative action yang kami usahakan akan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Regulasi afirmatif ini rencananya hanya dilakukan selama 2 tahun dengan sasaran 4 angkatan mahasiswa. Tentunya mahasiswa tetap akan menempuh 144 SKS, yaitu sebagai persyaratan minimal S1 dengan jumlah pertemuan per SKS adalah 16 tatap muka atau per mata kuliah. Kalau itu 2 semester, kalau 4 semester ya 24 dalam konteks ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua, baik pejabat di lingkungan Kementerian Agama, yayasan dan lembaga agama Konghucu di semua daerah di Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama kita dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan kepada umat Konghucu di Indonesia ini akan semakin baik. Jadi sekali lagi kolaborasi, sinergi kita semua ini akan kami harapkan sehingga bisa membackup semuanya. Dan kami harapkan para mahasiswa ini patut berbangga bisa kuliah di Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Dan mohon nanti para pasca ini karena akreditasi menjadi salah satu syarat mutlak pendidikan tinggi, maka mungkin 1,5 tahun itu sudah bisa disiapkan pengajuan akreditasi ke BAN-PT, sehingga nanti lulusannya nanti diharapkan bisa memperoleh keuntungan dari akreditasi program studi. Karena itu kami harapkan ini segera penuhi persyaratan akreditasi minimal paling tidak C, tapi kami harapkan roadmap-nya itu ya minimal bukan C lagi tapi B dalam konteks ini, karena ini sangat menguntungkan mahasiswa. Bahwa salah satu komponen penting penilaian akreditasi adalah lulusan, tidak ada masalah, karena nanti komponen itu bisa ditutup oleh kelebihan-kelebihan di standar yang lain, seperti standar mahasiswa, standar dosen, jumlah rasio mahasiswa dan dosen, kemudian perpustakaan, infrastruktur, pembelajaran, ya, kemudian kontribusi dosen dalam penulisan dalam forum-forum ilmiah, penelitian dosen dan mahasiswa itu bisa genjot sehingga bisa mendapatkan nilai akreditasi B minimal untuk akreditasi program studi. Dan nanti setelah ada lulus, kami harapkan juga mempersiapkan untuk akreditasi institusi. Karena ini amanat peraturan Menteri Agama kalau ingin konversi menjadi institut atau bahkan universitas itu sesuai PMA nomor 20 tahun 2020 itu menjadi pegangan kita semuanya. Dan khususnya untuk umat Konghucu pada kesempatan ini kami meminta dukungan dan bantuan dari umat Konghucu, karena tanpa dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, saya yakin kami dan Kementerian Agama juga tidak akan mampu mengemban tugas ini. Kami mohon kiranya dalam kegiatan ini kita strategis ke depan untuk pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Konghucu di Indonesia. Selanjutnya kepada para narasumber dalam kegiatan ini kami aturkan ucapan terima kasih atas partisipasinya untuk memberikan sumbangsih pemikiran
maupun pengalamannya, serta berbagi pengetahuan kepada para peserta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semuanya. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching Perkuliahan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia STIKIN dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini dapat terwujud. Dan kepada peserta kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian UIT. Terima kasih kepada Profesor Nizar Ali atas arahannya. Bapak Nizar Ali selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan arahannya dan juga kuliah umum kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, kita akan mendokumentasikan dulu acara kita pada hari ini sebelum nanti kita akan memberikan persembahan barongsai pada acara ini. Bapak Ibu kami mohonkan untuk membuka kamera semua. Oke, silakan kameranya dibuka. Kami mohonkan supaya dokumentasi kita pada pembukaan ini adalah hari yang bersejarah bagi Sekolah Tinggi Agama Konghucu yang pertama di Indonesia dan juga satu-satunya di Asia Tenggara. Kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini sangat penting dan sangat terima kasih kami ucapkan. Ada 4 halaman ya, karena yang hadir juga hampir 80. Sebentar. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan barongsai dari Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Silakan Bapak Ibu saksikan. Bapak Ibu, kita telah menyaksikan persembahan barongsai sebagai tanda pembukaan Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Acara pembukaan sedikit ini telah terlaksana dengan baik dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, keberkahan, kesehatannya pada hari ini, sehingga kita semua berkumpul di acara pembukaan Sekolah Tinggi Agama Konghucu pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nizar Ali,
Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Bapak Dr. Wawan Junaidi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Mustain Ahmad. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Aksin Aidi. Bupati Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein. Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang juga sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Haji Muhammad Rokib. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pembina Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak Haji Abdul Fattah, Pengarah Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, Bapak David Hermanjaya, Ketua Yayasan Raja Wali Putra Banyumas, Bapak Teddy Hartanto, Sekretaris Jenderal Konghucu Internasional, pendiri dan penasehat Stikin, Mr. Tan Kisang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tokoh masyarakat Tionghoa, Ketua Yayasan Pengembangan dan Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Nurdin Purnomo. Kami juga menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran akademisi, Dr. Tolabi dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Dr. Anwar Sanusi dari Institut Agama Islam Negeri Cirebon, Dr. Suparto dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Profesor Dedi Jubaidi, Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Cirebon, kepada Wense Muladiliang, Bidang Pendidikan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, kepada Bapak Bingki Irawan sebagai Ketua Parakin, Ibu Ibnu Sujono, dan juga keluarga yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih Ibu. Dan juga dari bimbingan masyarakat Kabupaten Banyumas dan seluruh dosen, mahasiswa. Semoga kita sama-sama berdoa Stikin mampu mendidik mahasiswa memenuhi standar sesuai kualifikasi pendidikan Indonesia dan juga menjadi guru yang berkompetensi, dan juga Stikin mampu menyelenggarakan pendidikan untuk kebutuhan guru agama Konghucu di Indonesia, dan semoga Stikin mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf jikalau dalam pembukaan Stikin ini ada salah kata dari saya dan kekurangan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Wete Tongtien. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin saling menyapa, saling berkenalan. Di dalam ruangan ini ada 75 orang lagi yang masih hadir. Kami silakan, tempat dan waktu kami persilakan. Saling menyapa. Terima kasih. Bapak Sekjen sudah berkenan memberikan kuliah umum. Makasih teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sukses. Pak Fattah, Pak David, Pak Teddy, Pak Suharjono, dan teman-teman semuanya.
Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran juga pada hari ini, silakan ada di chat. Enggak, mereka nggak buka sendiri. Nggak bisa, mereka harus buka sendiri kalau unmute-nya. Saya Trần老师，到今天谢谢老师还是马来西亚朋友。Terima kasih kepada Mr. Tan dan teman-teman yang dari luar negeri. Terima kasih. Mana. Bapak Ibu yang ingin bersilaturahmi, menyapa. Tolong dong linknya diulang, di-share ulang. Linknya. Oke, baik. Link absensi ya Pak Ibu. Ya. Baik Pak. Saya Trần老师要讲什么吗？ Terima kasih, Mr. Tan. Ada mau disampaikan? 谢谢大家，恭喜啦，也没有什么话跟大家谈，谢谢大家今天的出席。Ya, terima kasih kepada hadirin semua yang telah mengikuti acara hari ini. Itu sampaikan oleh Mr. Tan sebagai Sekjen Konfusius Dunia, juga pembina dan pendiri Stikin juga. Halo Pak Suharjono, ni hao. Baik, terima kasih. Saya Profesor Dr. Nurdin Purnomo mengucapkan selamat kepada Pak Suharjono, penjabat sebagai rektor dari Stikin. Mudah-mudahan dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Nurdin Purnomo telah hadir pada pagi hari ini dan sampai selesai acara. Profesor sehat selalu. Sampai jumpa. Kalau Mbak Cici kemana nih Bu, nggak hadir? Mbak Cici sibuk di kampus Purwokerto, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Mbak Cici bagian lapangan. Bagian lapangan ya. Ya, jadi acara ini juga berjalan berhasil juga berkat bantuan Mbak Cici. Iya.
Rencana itunya kapan, Bu? Rencana kuliah umumnya? Sebenarnya tadi kuliah umum sih, Pak. Sebenarnya kuliah umum hari ini tadi, cuma mungkin Pak Sekjen juga mungkin tidak begitu panjang karena banyak urusan yang lain, tapi tadi sebenarnya sudah kita kuliah umum di situ. Sukses deh ya untuk stikinnya. Ya, terima kasih Pak Anwar Sanusi. Pamit dulu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang ingin meninggalkan room chat. Silakan, kami persilakan. Jangan.